Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selaku Ibu dosen, Ibu Monica Cynthia, selaku matkul pemrograman web, dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil web kelompok kami terkait AFK Footwear. Sebelum ke sesi selanjutnya, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Aldi Saputra, NIM terakhir 193. Selanjutnya, Fatul Yakin dengan NIM terakhir 176. Dan saya Muhammad Sifal Kafi dengan NIM akhir 191. Jadi untuk pertama yaitu terkait poin pendahuluan. Di sini juga ada latar belakang terkait website kelompok kami AFK Footwear ini. Jadi latar belakang dari kelompok kami terkait website AFK Footwear ini yaitu perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah perilaku konsumen menjadi belanja online, khususnya untuk sepatu olahraga merek ternama seperti Nike, Adidas, Puma sebagai tren utama karena kemudahan dan efisien waktu. Dalam proyek pembuatan website toko online ini, dalam kelompok kami itu bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi konsumen saat berbelanja fisik seperti keterbatasan waktu, stok dengan kesediaan platform, yaitu informatif, aman, dan user-friendly. Melalui website ini, dalam kelompok kami AFK Footwear ini, konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk dan berbelanja secara praktis. Sementara bagi pemilik bisnis, platform ini berfungsi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisien operasional, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan secara digital. Sebelum latar belakang tadi, di sini juga ada rumusan masalah terkait AFK Footwear. Berdasarkan latar belakang tadi yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah utama yang menjadi fokus website toko online ini. Yang pertama, permasalahannya yaitu bagaimana menciptakan platform belanja online yang memudahkan konsumen dalam melihat, memilih, dan membeli sepatu dalam brand Nike, Adidas, dan Puma. Untuk masalah yang kedua, yaitu bagaimana mengelola katalog produk dan secara efisien agar konsumen dapat informasi yang akurat dan terbaru. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna melalui navigasi website yang mudah, aman, dan cepat. Sekarang kita masuk ke tujuan pengembangan. Dari tujuan pengembangan ini yaitu membuka website toko online yang menampilkan produk secara dari 3 brand ternama, yaitu Adidas, Nike, dan Puma, secara lengkap dan terstruktur. Mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembelian secara online, menyediakan sistem manajemen produk yang efisien bagi pemilik toko, dan juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna melalui antarmuka yang user-friendly dan keamanan transaksi yang terjamin. Di sini juga ada kayak poin-poin manfaat pengembangan website kita terkait AFK Footwear. Dalam secara keseluruhan, website ini meningkatkan pengalaman belanja konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan dan efisien operasional bisnis. Di sini juga ada dua kayak bagi konsumen, juga bagi pemilik. Untuk bagi konsumen yaitu ada 3. Yang pertama, kemudahan berbelanja, yaitu konsumen dapat mencari dan membeli sepatu dan merek seperti Nike, Adidas, dan Puma tanpa perlu dalam ke toko fisik, sehingga menghemat waktu dan tenaga tersebut. Yang kedua, informasi lengkap. Jadi informasi lengkap ini produk disajikan dengan data yang lengkap dan jelas terkait ada harga, ukuran, stok, untuk mendukung pengambilan keputusan yang sangat tepat. Yang ketiga, transaksi yang aman. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi yang aman ini? Transaksi yang aman ini adalah kenyamanan dan kepercayaan ditingkatkan melalui sistem pembayaran digital yang sangat aman. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemilik. Ada 3 juga terkait efisien operasional ini, yaitu kemudahan dalam mengelola produk, stok, dan transaksi secara efisien. Yang kedua, perluasan pasar mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas di luar jangkauan toko fisik. Yang ketiga, analisis bisnis. Dari analisis bisnis ini, kita juga dapat data transaksi digital dapat dimanfaatkan untuk analisis dan strategi pemasaran, mendorong pertumbuhan bisnis yang profesional dan terstruktur. Di sini juga ada batasan masalah. Jadi batasan masalah ini terkait website hanya menampilkan produk sepatu dari 3 brand tersebut, yaitu ada Nike, Adidas, dan Puma. Sistem transaksinya hanya meliputi pemesanan online dan pembayaran digital sederhana. Website dikembangkan untuk platform desktop
dan mobil browser, tidak termasuk aplikasi mobil khusus APK-nya. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka atau landasan teori. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat konsep, dasar, dan pengembangan website tersebut. Pengembangan website atau dasar tersebut yaitu website didefinisikan sebagai kumpulan halaman informasi yang diakses melalui internet, di mana website toko online AFK Footwear ini secara spesifik memfasilitasi pengguna untuk melihat, memilih, dan melakukan pembelian produk secara daring. Pengembangan website ini melibatkan elemen kunci seperti antarmuka, navigasi, manajemen konten, dan mekanisme transaksi yang sangat aman. Proses pengembangan dibagi menjadi dua bagian. Ada front end yang fokus pada tampilan, interaksi UI, dan pengalaman pengguna UX. Dan ada back end. Back end ini yang mengenai server, database, logika aplikasi untuk manajemen stok secara transaksi. Jadi secara fisik, website toko online ini sepatutnya dikembangkan untuk mempermudah konsumen dalam mencari, membeli produk, yaitu ada 3 brand tersebut tadi, Nike, Adidas, dan Puma, sekaligus mendukung efisiensi pemilik toko dalam mengolah katalog produk dan seluruh proses transaksinya. Di sini juga ada poin-poin terkait teknologi yang digunakan. Jadi dalam kelompok kami ini, dalam website AFK Footwear, teknologi yang digunakan yaitu ada 5, yaitu terkait HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database. Ini juga kayak alur terkait pengerjaan website kita. Yang pertama ada HTML, Hypertext Manual Layout, digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Yang kedua, CSS, Static Style Sheet, yang dimana digunakan untuk mendesain tampilan halaman termasuk layout, warna, dan tipografi. Yang ketiga ada JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk membuat elemen interaksi seperti tombol, filter produk, dan animasi ringan. Yang keempat ada PHP. Jadi PHP ini digunakan sebagai bahasa pemrograman server-side untuk mengelola proses transaksi, login pengguna, dan integrasi database-nya. Yang terakhir ada database MySQL, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan data produk, akun pengguna, transaksi, dan histori pesanan secara terstruktur. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Farid Uli Yakin. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait model atau metodologi pengembangan. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan website AFK Footwear ini adalah waterfall. Mengapa waterfall? Metode waterfall dipilih karena proyek ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan terstruktur, serta tahapan pengembangan yang berurutan, yang meliputi yang pertama analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan fungsionalitas website. Yang kedua, perancangan sistem, mendesain struktur database, alur halaman, dan tampilan antarmuka. Yang ketiga, implementasi atau pengkodean, membuat halaman website menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang keempat, pengujian atau testing, menguji fitur website untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai rencana dan aman untuk pengguna. Yang kelima, pemeliharaan atau maintenance, menyediakan perbaikan bug, perubahan produk, dan optimisasi secara berkala. Yang dimana metode ini memungkinkan pengelolaan proyek secara sistematis sehingga setiap tahapan dapat diselesaikan dengan fokus sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada penelitian atau proyek terkait sebelumnya. Beberapa penelitian dan proyek terkait yang relevan dengan pengembangan website toko online antara lain: yang pertama, website toko online berbasis PHP dan MySQL. Penelitian ini membahas pengembangan sistem e-commerce sederhana menggunakan PHP dan MySQL untuk manajemen proyek, produk, dan transaksi. Yang kedua, ada sistem pemesanan online berbasis web pada toko retail, yang dimana menunjukkan pentingnya integrasi database untuk mengelola stok transaksi dan pemesanan agar operasional toko lebih efisien. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3 yaitu analisis sistem. Analisis kebutuhan sistem. Pada analisis kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur atau fungsi yang harus dimiliki sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah karakteristik sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsi. Untuk kebutuhan fungsional, yang pertama, pengguna dapat melakukan registrasi dan login. Kedua, pengguna dapat melihat katalog produk berdasarkan brand. Yang ketiga, pengguna dapat mencari produk menggunakan filter harga, ukuran, atau brand. Yang keempat, pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Yang kelima, pengguna dapat melakukan pembayaran online melalui metode yang tersedia. Yang keenam, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk. Yang ketujuh, admin dapat melihat laporan transaksi dan stok produk. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama,
keamanan, yang dimana data pengguna dan transaksi harus dienkripsi dan terlindungi. Yang kedua, responsif. Website dapat diakses dengan baik di desktop, tablet, dan smartphone. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Website harus online 24/7. Yang keempat, kecepatan akses. Waktu loading halaman maksimal 3 detik. Yang kelima, kemudahan pengguna atau usability. Navigasi mudah dipahami oleh pengguna baru. Sebenarnya ada analisis pengguna bagi menjadi dua, yaitu pengguna atau customer, yang dimana membeli produk sepatu dari brand Nike, Adidas, dan Puma, mengakses katalog, melakukan filter pencarian, menambah produk ke keranjang, dan melakukan pembayaran. Dan yang kedua ada admin atau pemilik tokonya sendiri, yakni mengelola produk tambah atau edit hapus, memantau transaksi dan laporan penjualan, menjaga stok produk agar selalu tersedia. Selanjutnya ada use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 11 nama use case, mulai dari registrasi atau login, lihat katalog, filter atau cari produk, tambah ke keranjang, ajukan return untuk produk, kirim produk return, check out atau pembayaran, kelola produk, kirim produk return, proses pengembalian dana atau refund, lihat laporan transaksi. Berikut adalah contoh dari tabel use case diagram. Selanjutnya ada activity diagram atau flowchart. Diagram ini menunjukkan proses pembelian sepatu di website, mulai dari cek keranjang hingga check out. Pengguna dapat mengubah atau menghapus produk sebelum melanjutkan ke pembayaran. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran, memasukkan alamat pengiriman, dan sistem menampilkan koefisien konfirmasi pesanan berhasil. Diagram ini membantu memvisualisasikan alur interaksi pengguna dengan sistem secara jelas dan efisien. Selanjutnya ada arsitektur sistem atau struktur navigasi. Struktur navigasi yang pertama ada home, about, L, kategori, promo, tentang payment, detail produk, keranjang, check out, login atau register, profil pengguna, dashboard admin, login admin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Baik, selanjutnya ada perancangan dan implementasi. Next. Baik, ini ada desain antarmuka, wireframe atau mockup. Di sini website kami bisa digunakan di dua device, di handphone maupun di laptop juga. Next. Baik, ini ada desain basis data kami. Di database kami ada tabel order item, tabel produk, tabel product size, tabel order, tabel user, dan tabel payment flow. Di sini ada tampilan dari website pengguna kami, yaitu AFK Footwear. Di sini juga ada tampilan dari admin kami yang khusus digunakan untuk admin. Baik, sini ada implementasi sistem. Kami mempunyai beberapa fitur utama. Yang pertama ada katalog produk dan stok ukuran, yang tujuannya agar pengguna bisa memilih produk dan ukuran sesuai stok implementasi. Yang kedua ada keranjang, tujuannya adalah menampung item yang dipilih sebelum check out implementasi. Yang ketiga ada check out dan pembayaran, tujuannya adalah membuat pesanan baru tersimpan di database. Yang keempat ada tracking order dan order history, yang tujuannya agar user dapat melihat status pesanan dari proses sampai selesai. Yang kelima ada return atau pengajuan pengembalian, yang tujuannya untuk menambahkan fitur after sales agar lebih terlihat real untuk tugas ini. Next. Baik, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, website AFK Footwear telah berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi e-commerce yang efektif dengan menggunakan metodologi waterfall. Sistem ini diharapkan mampu memfasilitasi penjualan sepatu dari berbagai merek ternama seperti Nike, Adidas, dan Puma secara digital, menggantikan proses manual dengan alur kerja yang jauh lebih efisien. Secara fungsional, website ini menyediakan fitur yang komprehensif bagi pelanggan, mulai dari katalog produk dengan stok real time, keranjang
keranjang belanja yang interaktif hingga fitur pelacakan pesanan dan pengajuan pengembalian barang yang memberikan transparansi penuh dalam setiap transaksi. Di sisi lain, dashboard admin yang tersedia sangat membantu pengelola dalam manajemen data produk, pemantauan status pesanan, serta persetujuan return barang secara terpusat. Dari aspek teknis dan dampak bisnis, integrasi yang solid antara PHP dan MySQL sebagai fondasi backend dengan antarmuka frontend yang responsif telah menciptakan sistem yang andal dalam menangani manajemen dan transaksional. Keberadaan fitur pencatatan transaksi otomatis dan laporan keuangan yang akurat menjadikan AFK Foodware bukan sekedar etalase produk, melainkan alat bantu strategi yang signifikan. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan manual, meningkatkan efisiensi operasional toko, serta mendukung kepuasan pelanggan melalui layanan purna jual yang lebih responsif dan modern. Saran, demi pengembangan sistem yang lebih optimal di masa mendatang, kami menyarankan agar website AFK Foodware segera mengintegrasikan layanan payment gateway untuk mengotomasi verifikasi pembayaran dan menyediakan variasi metode bayar yang lebih luas, seperti e-wallet atau virtual account. Selain itu, pengembangan platform ke arah aplikasi mobile, Android dan iOS, serta penambahan fitur layanan pelanggan berupa live chat atau chatbot cerdas akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas toko terhadap kebutuhan konsumen yang dinamis. Selanjutnya, untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas toko, disarankan menambahkan fitur ulasan serta rating produk agar calon pembeli mendapatkan referensi dari pengalaman pengguna lain. Dari sisi keamanan dan infrastruktur, penerapan protokol keamanan SSL atau HTTPS dan autentikasi dua faktor bagi admin sangat krusial untuk melindungi data sensitif. Terakhir, melakukan optimasi search engine optimization atau SEO dan menggunakan layanan hosting yang andal akan memastikan website mudah ditemukan di mesin pencari, sehingga jangkauan pasar dapat diperluas secara maksimal. Daftar pustaka. Ini daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih ya. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Ibu dosen, Ibu Monica Cynthia, atas kesempatan waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami terkait website AFK Foodware kelompok 3. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan kelompok saya, yaitu terkait Farid sama Kafid dari awal hingga akhir. Semoga presentasi dari awal, pembukaan sampai terakhir, penutup, semoga ada poin-poin yang sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Nun mal kholami wa turun serta bil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sign-in terhadap website AFK Foodware. Jadi sebelum masuk ke website AFK Foodware, kita harus sign-in terlebih dahulu agar bisa masuk ke halaman dashboard AFK Foodware tersebut. Jadi untuk yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa website kami telah berhasil digunakan, marilah simak demo presentasi terkait website AFK Foodware tersebut. Jadi kita di sini sign up terlebih dahulu. Bahwasanya kita belum mempunyai akun, kita masukin nama. Email, itu passwordnya. Ini jadi namanya Dewangga, username-nya Dewa, habis itu emailnya dewangga12@gmail.com, habis itu sandinya yaitu Dewa 2005 tentang. Kita sign up.
Nah, habis kita sign up dan save, itu di sini udah nama ada di sini ini udah ada dewa. Jadi kita masukin ini udah semua, ini kan dari sandinya. Habis itu kita login. Nah, dalam login ini kita udah masuk ke halaman dashboard AFK Foodbird, website AFK Foodbird. Di sini terdapat cuplikan video yang dimana kita mempunyai kata-kata yaitu stop firming, start walking, yang dimana kehebatan ditempa dalam perjuangan bukan di garis finish. Inilah fondasi untuk setiap jejak legasimu yang abadi. Di sini juga terdapat Albert Us yang dimana terdapat kata-kata selamat datang di AFK Foodbird Store. Di website AFK Foodbird Store ini terdapat 3 brand yaitu Nike, Puma, Adidas. Dan untuk penjelasan new collection-nya ini adalah barang-barang yang mau datang, kayak Puma RSX, Puma Charlie, Nike Air Max, Air Jordan 1. Ini yaitu barang-barang yang akan datang. Di sini juga ada detailnya terkait harga dan deskripsi. Nah, ini adalah cuplikan video dari website AFK Foodbird. Di sini juga ada update terkait tadi. Ada visi dan misi terkait website AFK Foodbird. Untuk visinya yaitu menjadi destinasi utama untuk sepatu berkualitas yang menginspirasi setiap langkah percaya diri seseorang. Untuk misinya yaitu menghadiri koleksi sepatu pilihan dari brand ternama yang mengutamakan kenyamanan dan gaya melalui pelayanan personal yang sepenuh hati. Nah, di sini juga ada help, detail helpnya, order status, return, delivery, sama payment tips. Jadi itulah penjelasan dari saya. Di sini juga ada kontak us, di mana yaitu tempatnya Jalan Lidah Wetan, Surabaya, nomor teleponnya dan emailnya website tertib afkfoodbird@gmail.com. Bukanya setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ini terkait website kita. Sekian dari penjelasan saya terkait check-in sampai masuk ke halaman dashboard AFK Foodbird tersebut. Terima kasih. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya Aldi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana user atau customer melakukan pembelian pada website yang telah kami buat. Jadi, user atau customer bisa melihat pada page men's. Di sini terdapat beberapa produk dengan kategori men's. Bisa juga di page women's. Bisa ada juga di halaman kids, di page kids. Ada juga di halaman diskon. Baik, di sini saya akan mencobanya langsung melakukan pembelian. Di sini saya tertarik untuk membeli produk dari Nike, yaitu Nike Cortez SE. Di sini pembeli harus memilih ukuran terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke keranjang. Apabila tidak memilih ukuran sepatu, maka tidak bisa. Baik, akan saya tunjukkan. Nah, di sini akan muncul notif untuk memilih ukuran terlebih dahulu. Nah, telah berhasil. Di sini ada muncul tanda 1 bahwa di sini telah berhasil memasukkan ke keranjang. Nah, begini tampilan dari page keranjang. Nah, di sini kita harus mengisikan nama terlebih dahulu. Nah, lama-lama saya sudah beberapa kali mencoba dan sudah ada les dari pengisian. Di sini harus mengisi full name, address, city, kode pos, phone number. Nah, di sini ada payment method. Bisa memilih dari bank transfer atau QRIS. Jika QRIS, scan QRIS ini atau bisa di download. Di sini saya memilih bank transfer. Terdapat 2 kategori, yaitu BCA dan Mandiri. Karena ini hanya simulasi, maka kita langsung saja melakukan pembayaran.
Karena saya sudah login, maka kirim bukti pembayaran itu akan berhasil. Jika tadi saya belum melakukan login, maka pembayaran tidak akan bisa dilakukan. Harus login terlebih dahulu. Di sini setelah kita sukses melakukan pembayaran, kita bisa memantau orderan kita. Nah, di sini terdapat tracking order yang dimana customer bisa melihat bahwa orderannya itu sampai di mana. Di sini ada description dari order itemnya. Ada order item, di sini terdapat nama produknya, kuantitinya, harga, dan total dari orderan dari customer tersebut. Di sini juga terdapat info pengiriman bahwa statusnya ini masih baru, metode pembayaran ada transfer bank, atau pengiriman standar shipping dengan estimasi tiba 2-5 hari kerja. Di sini juga terdapat konfirmasi pada sudah diterima apa belum. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya pada website bagian admin, yaitu Mas Kavi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di web user pengguna AFK Footwear. Di sini saya akan menjelaskan di bagian web admin. Pertama-tama kita bisa login di sini. Ini juga username dan password kita buat khusus. Admin 123. Oke, kita login langsung masuk ke dashboard. Di dashboard akan menampilkan pendapatan bulan ini, order, berapa jumlah order yang dilakukan bulan ini dan hari ini. Ada 2 orderan dan bulan ini ada 2. Dan kita akan mendapatkan informasi total produk. Ada 37 produk dan customer yang telah login ada 5. Di sini juga ada ringkasan penjualan bulan dan order terbaru. Baik. Kita akan masuk ke produk selanjutnya. Di sini kita akan bisa menambahkan produk atau edit produk. Di sini ada informasi nama produk, terus harga, brand, kategori ada women's, men's, kids, dan discount. Serta kita akan bisa menampilkan gambar produk dan informasi dari ukuran dan stoknya. Pertama-tama kita contohkan. Contohnya Nike, Adidas 02 begini. Terus habis itu kita hargai 2.300.000. Lanjut ke Adidas, kita pilih Adidas, kita masukkan foto dari produk itu. Admin diskon Adidas, kita masuk ke sini. Habis itu foto produk Adidas Men's. Masukkan sama. Oke, kita bisa menambahkan stok di sini. Misal kita stok ada 50, ini 4150, 4250 juga. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi sepatu elegan. Nah, sudah kita isi, kita simpan. Nah, produk yang baru kita tambahkan akan muncul ke daftar produk. Di sini sebelumnya kita juga sudah menambahkan beberapa produk sepatu di admin ini yang itu terintegrasi dengan database dan web penggunanya. Di sini juga bisa mengeditnya dan juga bisa menghapusnya. Ini, oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman atau fitur order. Di sini memunculkan siapa aja yang sudah order bulan ini dan sebelum-sebelumnya. Di sini ada Muhammad Jabal Kavi dan Faridul Yakin. Ada informasi produk yang telah di order total
pendapatan, metode yang dipakai, bukti pembayarannya juga, dan statusnya. Kita juga bisa ubah-ubah menjadi dikirim, kita simpan, dan tanggalnya. Selanjutnya kita masuk ke customer. Di sini menginformasikan customer yang telah login di web AFK Footwear. Ada di sini memunculkan ada ID, ada namanya, ada username yang dimasukkan, email, serta tanggal daftarnya oleh customer. Kita juga bisa menghapus salah satu customer di sini. Dan ada fitur return. Di sini return untuk semisal pengguna atau customer mendapatkan salah ukuran dalam hal pemesanan itu setelah barangnya sampai. Di sini ada ordernya, informasi customer, nama dan emailnya, barang yang dipesan, dan kode pengembalian. Alasan pengembalian ini customer memilih salah ukuran, beda, dan menjelaskan beda ukuran, saya pesan ukuran 42 yang datang ukuran 39. Di sini juga terintegrasi dengan database dan customernya. Statusnya menunggu. Semisal kita approve, maka pengembalian akan disetujui oleh admin dan barang bisa dikirimkan ke pihak jasa kirim terdekat. Di sini kita masuk ke page atau fitur laporan. Di laporan kami menginformasikan laporan harian, laporan bulanan, dan laporan rekap tahunan. Yang menginformasikan jumlah ordernya berapa, pendapatannya, dan semisal ada return uangnya yang kembali berapa, dan pendapatan akhirnya berapa di net sales ini. Ini saya akan menjelaskan di database-nya. Ini adalah sebagai penghubung antara web pengguna dan web admin. Di AFK Footwear, di database-nya mempunyai tabel, beberapa tabel ada order item, payment proof, ini untuk menyimpan bukti produk size, returns, serta user. Di sini ada order. Di order ini ada ID order, user ID, total pendapatan atau total pembelian, payment yang dipilih, payment method, dan status selesai, baru, atau diproses, dan tanggal serta jam ordernya di customer. Yang ini akan terhubung dengan admin. Lanjut ke order item. Ini ada ID-nya, ID ordernya, serta produk ID-nya, dan sales label. Sales label ini adalah sales yang dibeli atau dipesan oleh customer saat produknya, dan berapa banyak sih yang dibeli. Di sini menginformasikan quantity dan total per itu serta subtotalnya. Dan payment proof ada ID serta order code, ada order code ini adalah nomor dan huruf yang unik setiap pesanan, serta ada nama customer, email customer, dan handphone, serta payment method yang dipilih atau transfer bank atau QRIS, serta bukti yang diberikan oleh customer apabila customer sudah mentransfer atau membeli produk tersebut. Dengan bukti ini serta ada tanggal serta jamnya. Lanjut ke tabel produk, ada ID, nama produk yang telah dipesan itu, dan harganya, serta image, serta kategori. Produk itu masuk ke men's, ke kids, ke women's, ataupun ke diskon. Serta beberapa produk ada yang Nike, Adidas, dan Puma. Di sini ada juga deskripsi serta stok dan tanggal penguploadan atau tanggal pembuatannya di web tersebut. Lanjut ke produk size. Ini ID, ada ID produk, ada size. Size ini mempunyai stok berapa sih di size tersebut. Semisal size 27 dengan stok 44, 28 dengan stok 44, dan 28 dengan stok 30. Nah, di sini juga ada tabel return yang terhubung dengan website pengguna dan
web admin. Di sini ada ID-nya, ID ordernya yang di return, ada user ID. User ID ini dapat dari ID user yang telah login, dan produk ID-nya, ID ini produk mengambil dari tabel produk serta item code. Serta ini adalah kenapa sih barang itu dikembalikan, ada pilihan. Customer memilih salah barang akan terintegrasikan ke database serta adminnya. Dan note-nya, customer juga bisa, tadi itu ada fitur memberi deskripsi atau saran saat return, dan bukti fotonya serta alamat yang untuk customer, menginformasikan customer untuk mengirim ke alamat tersebut, dan statusnya di approve. Ini status dan tanggal berapa sih customer melakukan return. Ini ada informasinya yang terintegrasi antara web pengguna dan web admin, serta usernya. Di sini ada ID, namanya, ada email, ada username dan password. Password ini tidak terlihat oleh admin maupun di database juga. Dan role-nya, semisal customer akan muncul customer dan admin akan muncul admin setelah pembuat. Di sini juga saya akan melihatkan diagram IRD-nya. Ini ya, diagram IRD-nya. Ada payment proof yang telah saya jelaskan tadi di awal. Ada order ID. Di sini terintegrasi semua ya. Ada return, ada produk, ada user, ada product size, payment proof, order item. Di sini terintegrasi antara tabel-tabel yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.